Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah tips membuka usaha ikan hias ya. Jadi sekarang ini kan lagi musim PHK ya, musim banyak banget yang kena PHK. Nah, itu mungkin kan mereka kan mungkin berpikir untuk membuka usaha setelah kena PHK tersebut. Jadi ada yang pulang kampung, misalnya orang dari Jawa Tengah misalnya atau dari Jogja lah. Nah, dia akan kena PHK, misalnya dia kerjanya di Cikarang, di daerah industri sana yang UMR-nya besar. Nah, kemudian kena PHK, nah kemudian mau tidak mau dia harus pulang kampung untuk bertahan hidup ya, karena di desanya mungkin atau di tempat tinggalnya mungkin biaya hidupnya lebih rendah. Ataupun karena faktor usia juga ya, karena kan kalau yang sudah tua itu kan sangat susah bersaing untuk yang muda-muda. Apalagi kan di sini kan bonus demografinya sangat besar ya, di Indonesia kan jumlah orang mudanya itu sangat tinggi. Jadi biasanya yang tua-tua itu tersisih, nanti lapangan kerja diisi yang muda-muda dan lebih murah untuk menggaji yang masih pemula ya, atau yang fresh graduate, atau yang apa itu, yang baru newbie, atau pekerja-pekerja yang belum terampil. Itu biasanya kan lebih disukai perusahaan karena gajinya lebih murah, walaupun mungkin keahliannya masih kurang-kurang untuk di Indonesia ya. Kalau di luar negeri ya yang dicari yang memang yang kompeten. Nah, mungkin sebagian yang kena PHK itu kan berpikir bagaimana kelanjutannya setelah mereka kena PHK. Itu kan ada yang mungkin kembali menjadi bertani, ada yang berdagang, ada yang tetap kerja lagi, ada yang mungkin jadi TKI ke luar negeri dan sebagainya. Jadi intinya harus tetap hidup ya, menghidupi keluarganya, terutama kalau yang sudah punya keluarga. Nah, sebagian juga dari mereka mungkin berpikir bagaimana kalau saya membuka usaha ikan hias. Nah, berikut ini adalah 3 tips ya menurut saya bagaimana cara membuka ikan hias ya. Walaupun sebenarnya ini bukan tips yang manjur ya, hanya berbagi pengalaman saja, karena memang ikan hias ini adalah kebutuhan tersier ya. Jadi kondisinya itu naik turun. Ketika harga beras mahal ya pasti orang tidak akan beli ikan hias. Nah, ketika kondisi ekonominya stabil, orang-orang makmur, pasti orang akan mengalihkan sisa uangnya itu untuk membeli kebutuhan hobi seperti kebutuhan ikan hias. Nah, sekarang ini kondisi ekonomi ini agak kurang bagus ya. Jadi menurut saya kalau mau usaha itu jangan usaha yang kebutuhan tersier dulu. Tetapi kalau masih ngotot ya, berikut ini saya akan berikan tipsnya saja. Tipsnya yang pertama itu adalah, misalnya Anda di daerah yang UMR-nya rendah, jadi sesuaikan dengan jualah ikan-ikan yang sesuai dengan UMR yang ada di sana. Jadi itu menurutku. Jadi misalnya kan ada orang yang misalnya dari kerjanya dulu di Cikarang misalnya, kemudian dia kena PHK, nah pulang kampung, misalnya asalnya dari Kulon Progo. Nah, misalnya kalau ingin buka usaha di Kulon Progo ya sesuaikan dengan UMR di sana agar ikannya itu cepat muter, cepat laku. Nah, kalau kita isi dengan ikan yang mahal-mahal itu nanti akan susah muternya. Nanti akan kiosnya itu cuma kayak galeri aja, galeri ikan hias. Jadi cuma jadi pajangan ikan-ikan bagus tapi nggak ada yang beli. Jadi itu nanti akan boros di biaya operasional, kan ikan-ikan itu kan harus dikasih makan dan sebagainya. Kecuali kalau kita memang tujuannya untuk memajang. Nah, tapi kan tujuan kita kan untuk jualan ya. Jadi sebisa mungkin harus ikannya cepat laku. Nah, kenapa saya sarankan untuk sesuai dengan UMR? Karena kan orang kan kadang berpikir ya, mungkin masih dapat pesangon besar kan, saya beli ikan-ikan yang mahal saja. Nah, akhirnya nanti malah kebingungan nanti, kenapa kok tidak ada yang beli ya? Iyalah, karena kan UMR-nya rendah. Jadi kan mungkin satu ikan tuh harganya sama dengan 1 kali UMR di sana. Jadi kalau saran saya mendingan beli ikan yang receh-receh itu tetapi uangnya cepat mutar. Atau bisa juga memajang ikan yang mahal tetapi jangan semuanya, mungkin hanya 1 akuarium saja atau 2 akuarium saja, itu
bisa. Atau bisa juga ikan yang ukuran kecil itu Anda besarkan, nanti semakin misalnya awana super red kecil kan itu harganya lebih murah daripada yang sudah besar. Nah itu Anda besarkan, nanti harganya bisa berkali-kali lipat. Tapi kan tujuannya kan kita kan pingin cepet jual ya, jadi kalau harus pembesaran itu kan harus menunggu berbulan-bulan. Nah takutnya sudah tabungannya sudah habis, tidak ada uang untuk makan, nah nanti malah bingung. Nah yang kedua itu tentukan ikan apa yang ingin Anda jual. Nah misalnya ikan itu kan ada banyak jenis ya, ada ikan aquascape, ikan predator, ikan laut, ikan mas koki, ikan koi, dan ikan sebagainya. Nah sebaiknya fokuskan ikan apa yang ingin Anda jual dulu. Misalnya ikan spesial, misalnya Anda spesialis pelihara predator atau spesialis jualan ikan mas koki atau ikan aquascape. Nah fokusnya di situ saja, karena nanti itu lebih cepat mudah terkenal nanti. Maksudnya brandingnya itu lebih, atau membangun brandingnya itu lebih cepat daripada Anda jualan ikan umum, karena nanti tidak ada bedanya dengan toko yang lain. Jadi misalnya kalau kita fokus ke ikan spesifik, misalnya kita fokus ikan laut, orang akan lebih cepat tahu, oh ini jualannya ikan apa, ikan laut, oh ini jualannya ikan predator misalnya, jadi akan mudah dikenal. Namun sebaiknya jangan pelihara ikan yang tren-trenan ya, jangan fokus ikan yang tren-trenan, karena kasusnya itu seperti nanti penjual ikan cana itu yang pada gulung tikar ya, karena ketika trennya habis mereka juga kebingungan mau isi stok apa. Jadi pelihara ikan yang khusus namun tidak berdasarkan tren. Misalnya ikan aquascape. Nah ikan aquascape itu kan random ya, macam-macam. Ada ikan, misalnya ikan glowfish, ikan neon tetra, ikan bla bla bla, kemudian ada peritilanya, misalnya ada keongnya, ada udangnya. Itu kan akan lebih apa ya, lebih abadi, lebih awet daripada ikan yang tren-trenan. Misalnya nanti tren ikan lohan, nah kita isi stok semuanya ikan lohan, itu nanti akan apa ya, kesulitan mencari penjual, bukan penjual, pembeli. Terutama kalau kita tinggalnya di kota kecil. Kalau mungkin tinggal di kota besar yang modalnya, yang mereka UMR-nya besar, mungkin tidak masalah karena mungkin ada komunitasnya sendiri. Tapi kalau kita tinggal di kota kecil itu, kalau kita penjual ya, penjual bukan peternak, itu sebaiknya pelihara ikan yang besar itu bukan berdasarkan tren, atau yang populer itu bukan berdasarkan tren. Misalnya ikan neon tetra itu kan populer dan selalu apa ya, selalu dicari, tidak berdasarkan tren, dia akan datang, ada terus. Atau ikan mas koki misalnya, dia kan tetap ada. Nah kenapa saya bilang sebaiknya kita pelihara ikan atau jualan ikan berdasarkan kategori, misalnya kategori aquascape atau kategori apalagi tuh predator, atau ikan kategori khusus jualan misalnya ikan koi. Nah itu agar juga kita fokus ke hal itu. Jadi nanti kalau ada modal, kita tidak bingung mau beli ikan apa. Oh nanti langsung isi, misalnya kita jualan mas koki lah, langsung kita isi dengan mas koki, langsung isi dengan misalnya aquascape ya, isi dengan ikan-ikan aquascape, misalnya ikan neon tetra tadi itu, ikan apalagi ya, red pencil misalnya, ikan itu. Jadi nanti fokusnya di situ. Dan sekali-kali memang kita juga tidak apa-apa kita menaruh juga ikan-ikan yang umum. Misalnya ada, selain jualan ikan aquascape, nanti juga ada ikan predatornya, tapi itu bukan fokus kita, cuma untuk isi-isi stok toko aja. Karena biar apa ya, biar tidak bosan juga. Kalau orang lihat di toko kita misalnya isinya itu aja, pasti akan bosan juga. Jadi kita taruh juga misalnya ada ikan predator, ada ikan mas koki dan sebagainya. Namun itu bukan fokus kita. Fokus kita misalnya kalau kita jualan ikan aquascape ya isilah dengan peritilan aquascape itu yang utamanya. Misalnya seperti apa itu ya,
keong misalnya, kemudian nanti ada udang hiasnya, ada mungkin kayu-kayuan tenggelam misalnya, ada ini itu tanamannya, jadi fokusnya di situ. Nah kemudian yang ketiga itu, yang terakhir itu, ini yang terpenting itu adalah modal ya. Jadi sesuaikan dengan modalnya, jadi jangan sampai kita terlalu ngoyo ya. Ngoyo itu ibaratnya terlalu dipaksakan, jadi modalnya segini ya sudah segini aja, jangan sampai berhutang-hutang atau meminjam sana meminjam sini, itu nanti akan resiko, apalagi kalau yang ada bunganya itu. Karena untuk sekarang ini usaha-usaha itu banyak yang banyak yang sepi ya, karena kan banyak PHK, berarti kan daya beli masyarakat kan turun. Jadi jangan sampai kita terlalu ambisius ya, kemudian langsung menggelontorkan uang, padahal uang itu kan mungkin dari utang sana sini. Nah akhirnya nanti kebingungan di akhir. Nah karena usaha kebutuhan teser ini lebih penuh resiko daripada yang kebutuhan pokok ya, karena orang ketika terjadi kondisi ekonomi yang tidak menentu itu lebih fokus untuk mengisi perutnya daripada untuk menuruti kebutuhan hobinya ya. Jadi itu saja. Nah ini bukan pesimis ya, tetapi ini hanya untuk semacam berjaga-jaga. Jadi ibaratnya kalau kita main bola kan, misalnya kita dapat klub yang lawan kita adalah klub yang tangguh, kita jangan memakai formasi menyerang, karena nanti akan dedel duel atau hancur lebur alias kalah total. Nah kita harus memakai strategi bertahan dan counter attack ya, agar nanti bisa minimal imbang atau bisa menang dengan mungkin hasil yang skor kecil. Begitu juga dalam usaha itu, misalnya kita lihat kondisi ekonomi seperti ini, misalnya banyak PHK, kemudian kata ekonomi ini lagi kayak gini, dolar lagi naik misalnya, dan bla bla bla. Nah kita jangan terus asal-asalan menggelontorkan uang dan sembrono ya. Jadi harus pakai persiapan seperti tadi itu, analogi main bola tadi itu. Jadi misalnya kalau kita dapat musuh yang hebat, yang kuat, nah kita harus memakai strategi bertahan dulu. Jadi minimal kalaupun boncos itu juga jangan boncos banyak, atau kemasukan gol itu paling cuma 1 aja. Nah kalau bisa kita bisa menyerang balik atau memenangkan pertandingan itu. Jadi sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.